Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 4 yang selalu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semua dengan keluarga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masih belajar di pelajaran yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada pertemuan kali ini adalah kita sudah masuk di bab yang kedua, beriman kepada Rasul Allah. Seperti kita ketahui, Allah menciptakan alam semesta ini. Allah mengatur segalanya. Allah mengutus beberapa utusan untuk menyampaikan ajarannya. Mereka adalah para nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang keempat. Iman sendiri adalah percaya dan yakin akan adanya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar bersama tentang beriman kepada Rasul Allah berikut ini. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa yang mendapat keistimewaan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berbeda dengan Rasul. Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah utusan Allah. Mendapat wahyu, Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Tingkatan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Seorang Rasul sudah pasti seorang Nabi. Akan tetapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, karena beliau mendapat wahyu, menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi dan Rasul Allah berjumlah banyak. Ada ulama yang berpendapat banyak nabi 124.000 orang dan banyak rasul adalah 313. Namun jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tersebut adalah yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Daud
alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian nomor 24, Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi atau Rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Keistimewaan itu disebut mukjizat. Mukjizat merupakan suatu hal luar biasa yang tampak pada diri Nabi atau Rasul. Mukjizat hanya dapat terjadi dengan izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, maka mukjizat itu tidak akan muncul dari para beliau Nabi dan Rasul. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Ada beberapa contoh mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Contohnya, tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah Laut Merah. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Nabi Nuh dapat membuat perahu besar. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Nabi Yunus dapat bertahan hidup di dalam perut ikan. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapat mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk hidup seluruh umat manusia. Tugas Nabi dan Rasul apa, anak-anak? Tugas Nabi dan Rasul itu diutus untuk menyampaikan risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tugas Nabi dan Rasul yaitu menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah, kemudian mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tata cara beribadah. Seperti kita beribadah sholat 5 waktu. Siapa yang mengajarkannya? Yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tugas selanjutnya, menyampaikan berita tentang adanya hal gaib seperti surga, neraka, malaikat, jin, dan setan. Yang kemudian yang kelima, mengajak manusia berakhlak mulia. Dan ada lagi tugasnya yang lain, yaitu memberikan aturan, memberikan anjuran, mengarahkan manusia untuk diatur oleh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan aturan dalam kehidupan manusia. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah beriman, meyakini bahwa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah utusan yang diutus, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran di muka bumi ini. Terutama kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita lebih mudah menghafalkan nama-nama 25 Nabi, yuk kita nyanyikan saja lagu 25 Nabi dengan nada sorak-sorak bergembira. A few moments later. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, dan Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.